Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik Pak. Ya, makasih. Sebelum nanti saya mulai, akan saya absen dahulu ya. Coba nanti yang saya panggil nanti bersuara. Yang pertama Amalia, hadir? Hadir Bapak, hadir. Anwar, Hadir. Denden, Hadir Pak. Fatimah Ali, Hadir Pak. Leli, Hadir Pak, hadir. Nisa, Iya, hadir. Rosida. Ada ya semuanya ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran matematika pada siang hari ini. Sebelumnya tolong Denden untuk memandu berdoa pada kali ini. Silakan. Baik Pak Guru, teman-teman, sebelum belajar kita berdoa agar ilmu yang disampaikan Pak Guru berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mari kita mulai belajar. Pak Bashar akan men-share screen. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah kita akan membahas tentang bab dimensi 3. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah jarak titik ke garis. Nanti sebelum kita masuki materi intinya, tujuan dari materi ini adalah kalian nanti tentunya harus mencapai KI dan KD. Di sini ada KI1, KI2, KI3, KI4. Kemudian untuk KD-nya adalah yang pertama mendeskripsikan jarak dalam ruang dan juga menentukan jarak dalam ruang. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah tentunya kalian harus dapat mengimplementasikan tentang konsep segitiga terhadap jarak titik dengan garis pada bangun ruang dan seterusnya bisa kalian baca pada layar kalian. Selanjutnya, jarak titik ke garis ini tentunya materi lanjutan dari jarak titik ke titik. Coba kita ingat kembali materi tentang jarak titik ke titik. Coba salah satu, siapa yang masih ingat bagaimana sih cara menghitung jarak di antara dua titik? Ayo, siapa yang berani? Ya Pak, saya mau coba. Ya, coba Leli. Jarak antara dua titik itu, kalau misalnya titiknya A sama B seperti yang ada di layar, maka jaraknya itu adalah X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Betul sekali ya. Jarak di antara dua titik kemarin sudah kita pelajari. Rumusnya adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Terima kasih Leli. Sekarang akan kita pelajari tentang jarak titik ke garis. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nanti yang harus kita pelajari, kita banyak bersinggungan tentang teorema Pythagoras. Tentunya kalian sudah sangat dekat dengan teorema Pythagoras. Coba salah satu yang bisa menjawab manakah dari gambar berikut ini yang merupakan sisi miring? Siapa? Silakan. Ya, siapa? Pak. Ya, Denden coba. Ini adalah panjang AB atau C, Pak. Ya, panjang AB. Kenapa yang C dinamakan sisi miring? Karena satu paling panjang sisinya, kedua juga di depan sudut siku-siku, Pak. Ya, betul sekali. AB dinamakan sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku. Sisi miring bukan berarti gambarnya miring ya, tapi yang berada di depan sudut siku-siku. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ini untuk mengetahui jarak titik ke garis.
Di sini Pak Basyar memiliki 3 buah paku A, B, dan C ditancapkan pada sebuah papan dengan jarak tentu. Jarak AC 6 cm, BC-nya 8 cm, dan AB 10 cm. Jika nanti saya tarik tali dari A ke B, kira-kira jika saya tarik garis C ke tali AB, manakah panjang tali terpendeknya? Coba kita lihat ilustrasinya seperti ini. Di sini saya punya beberapa warna. Ada warna merah, hitam, putih, dan ungu. Siapa yang bisa jawab kira-kira panjang tali yang terpendek yang mana? Hitam, Pak. Hitam, Pak. Ya, hitam. Dari gambar sudah kelihatan tali yang hitam, yang terpendek. Kira-kira syarat apa saja sih yang harus terpenuhi supaya tali hitam ini dinamakan tali yang terpendek? Ada yang tahu? Paling pendek di antara yang lain ya, Pak. Ya, syaratnya apa ya yang terpendek? Tegak lurus. Harus tegak lurus, Pak. Tegak lurus, Pak. Ya, tegak lurus, tali harus ditarik tegak lurus. Jadi untuk mencari jarak C ke tali AB, maka nanti harus ditarik tegak lurus, tidak boleh menceng kanan kiri. Sekarang kita coba perlihatkan jarak titik ke garis. Coba perhatikan bangun kubus ABCD berikut ini. Di sini siapa yang bisa menjawab? Jarak titik A terhadap garis DC itu diwakilkan dengan sisi ruas yang mana? Siapa yang bisa? Ade, Pak. Ade, Pak, Ade. Garis AD, Pak. Garis AD. Betul. Yang kedua, jarak titik A terhadap BC. AB, Pak. AB. Ada yang lain selain AB? Ya, Ade. garis AB jarak titik A terhadap BC. Ya, sekarang soal yang kedua. Perhatikan ada kubus juga. Siapa yang bisa menjawab jarak titik E terhadap diagonal FH? F bukan ya, Pak. Yang mana ya, Pak ya? Untuk mencari jarak titik E terhadap diagonal FH, langkahnya harus kami tarik dulu. Garis E aksen, tegak lurus FH. Seperti ini. Nanti kita tarik, harus tegak lurus ya. Coba perhatikan kubus ini. Yang di atas, apakah EG tegak lurus FH? Ya, Pak, ya betul, Ya, Pak. betul. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Alasannya pemotongan diagonal ya, Pak ya. Diagonal ya. Diagonal persegi apa? Diagonal persegi. Perpotongannya pasti tegak lurus. Kita coba bentuk kelompok. Saya sudah buatkan kelompoknya. Kelompok pertama Amelia, Anwar, dan Nisa. Kelompok 2 Denden, Fatima, Oci. Kelompok 3 hanya 2 orang, Leli dan Saidah. Apa tugasnya? Cermati dan diskusikan LKPD beserta anggota kelompokmu. Coba buka halaman 1. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi dengan kelompok masing-masing. Lalu perwakilannya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Baik, saya kira cukup diskusinya. Sudah 10 menit ya. Coba kita presentasikan salah satu kelompok. Ini misalnya kelompok 1 dulu. Siapa yang mau presentasi? Ayo, siapa? Amelia, Anwar, Nisa, siapa? Ya, Pak. Ya, coba Amelia jawab pertanyaan di depan. Manakah yang merupakan jarak titik A dengan ruas garis BC? A ke B, Pak. A ke B.
Ya, betul sekali. Coba Amalia lagi. Manakah yang merupakan jarak titik A dengan ruas garis DC? A di sini, D di sini, C di sini. AD. Ya, terima kasih Anwar. Betul sekali. Jawabannya AD. Yang C sekarang. Manakah yang merupakan jarak titik A dengan ruas garis GC? GC di sini ya. Yang mana? Aceh, Pak. AC? Ada yang lain? Ya, boleh. Ya, AC. Ya, AC. AB, AD, dan AC. Terima kasih, betul semua, betul semuanya. Silakan dikerjakan LKPD-nya halaman 2 dan halaman 3. Ini nanti dikerjakan secara mandiri ya. Nanti Pak Basyar kasih waktu hanya waktu 20 menit saja. Silakan. Nanti beberapa anak bisa mengungkapkan hasilnya berapa di depan kelas. Ya, saya kira cukup. Kita coba bahas soal kasus satu dulu ya. Di sini ceritanya ada sebuah kamar berbentuk kubus dengan ukuran 2 kali 2. Artinya panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Kemudian sebuah lampu dipasang tepat pada tengah langit-langit kamar mandinya. Kita disuruh menentukan jarak lampu terhadap garis tepi lantai AD. Siapa yang berani menjawab? Ayo coba. Yuk, siapa yang berani? Coba Anwar. Sudah ketemu belum? Caranya, saudara saya Pak. Ya, coba aja, silakan. Kan cari jarak lampunya Pak ya dari H ke H ya. Di situ kita bisa tarik garis bantu dari titik P ke tengah bidang ABCD. Jadi jadi ke perpotongan diagonal AC sama BD. Ini bentuknya segitiga siku-siku. Nah, jadi kan misalnya kita taruh tuh di tengah yang lurusan sama P, di bawah itu misalnya Q. Jadi segitiga P, Q, H dengan siku-siku di Q. Terus dicari aja Pitagoras. Itu kan sama kayak FBE, sama kayak AE, dia berarti 2. Terus H ke Q-nya kan tengah-tengahnya berarti 1. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu jadi 5. Nah, berarti PH itu akar 5. PH akar 5. Jarak PH nanti kita dapat akar 5. Tepat sekali. Ya, akar 5. Sekarang kasus yang kedua. Ayo, siapa yang sudah selesai yang berani menyatakan hasilnya? Coba. Saya Pak, saya. Ya, ini saya sudah kasihkan ilustrasinya. Coba Denden. Ya boleh, kita cari panjang AC ya Pak ya dengan pakai Pitagoras, bahwa AC itu adalah akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. AB-nya kan 6. Jadi nanti dapat AC itu adalah 100 Pak. Jadi AC-nya adalah 10. Kira-kira apa sih yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Siapa yang berani? Pak. Ya, silakan lagi. Jadi dari yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan ini, kesimpulan yang bisa saya peroleh itu, kalau kita mau mencari jarak dari titik ke garis, maka carilah garis yang tegak lurus dari titik tersebut, yang ditarik dari titik tersebut ke garis yang dituju seperti itu Pak. Ya. Karena itu akan menjadi ukuran terpendeknya yang disebut jarak. Iya, betul sekali. Jadi untuk mencari jarak, langkahnya harus kita tarik dari titik yang kita cari menuju garis yang kita tuju. Dan harus tegak lurus. Terima kasih. Ini adalah materi yang sudah kita peroleh tadi. Nanti kita cukupkan hari ini. Kita ketemu lagi nanti pekan depan dengan materi selanjutnya, yaitu adalah jarak
jarak titik ke bidan. Tolong dipelajari di rumah, dipersiapkan supaya nanti ketika KBM mulai kalian sudah bisa menjawab soal-soal yang Pak Basyar berikan. Mari kita tutup dengan pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basyar. Iya, sama-sama. Pak Basyar. Ya.